Kita bukan tidak mau, tetapi kita tidak mau memberi celah. Ada langkah-langkah berikut dari pihak itu, begitu dia. Terima kasih teman-teman ya. Jadi karena ini sudah menjadi informasi publik, konsumsi publik, kami kemarin dimintakan untuk mencoba menelisik lebih jauh tentang selebriti CE ini. Nah, kita berharap dari fakta persidangan yang di Sulawesi Tenggara itu bisa menjernihkan persoalan. Publik juga tidak ingin terjebak pada dalam tanda kutip menghina atau memojokkan pejabat negara jika memang persoalan itu tidak benar. Tapi ketika hal ini diasumsikan publik menjadi benar, maka dia akan bergulir terus seperti bola salju. Kita harapkan agar Pak Jaksa Agung mungkin harus secara bijak mengambil langkah yang mungkin elegan, terhormat, agar isu-isu CE ini tidak berkembang menjadi tidak terarah. Karena kan konsepnya adalah ini dikemukakan publik karena dari fakta persidangan. Yang kita dapatkan adalah CE ini dari berbagai informasi itu dieksplor memiliki dokumen ganda gitu ya. Dokumen ganda ini kemudian dipergunakan untuk melakukan pembelian-pembelian baik itu aset bergerak maupun tidak bergerak. Seperti contoh apartemen, rumah, dan mobil mewah. Nah, ketika publik netizen plus 62 mengkulik persoalan ini, tentu kita berharap agar tidak hilang menjadi sedemikian rupa hal-hal yang mungkin tidak selesai. Jangan menjadi dark number kalau istilah di polisi atau di istilah kasus. Saran kami kepada institusi Kejaksaan Agung karena menyangkut pimpinan tertingginya, lebih baik ditata kelola sedemikian rupa, bukan hanya dibantah. Kalau hanya dibantah, ini kami prediksi publik akan menjadi lebih tertarik. Malah yang kita takutkan adalah publik menjadi tertantang membuktikan sebaliknya dari pernyataan-pernyataan para pihak itu. Oleh karena itu, karena sudah ada potensi-potensi yang tidak baik, sebaiknya ini dituntaskan dengan cara yang elegan. Seperti yang kita sebut minggu lalu, bahwa kami mencoba mencarikan hal yang menurut kemampuan kami bisa. Ini salah satunya agar pejabat tinggi negara kita tidak terjebak pada orang-orang yang memang quote and quote di fakta persidangan sudah dikategorikan tidak baik begitu. Jadi ini persoalan besar, bagian dari tindak pidana korupsi terkait pertambangan, apalagi terkait dengan iup pertambangan dari BUMN milik kita, milik negara. Karena itu jangan karena personal dari CE membuat rusak institusi negara, membuat rusak performa penegakan hukum di Indonesia. Sebaiknya ada langkah atau terapi atau formula penanganan yang bisa untuk mereduksi keingintahuan publik, mereduksi ketidakpuasan publik, mereduksi peran publik menjadi seperti supaya tidak menjadi bias gitu. Itu yang bisa kami sampaikan sampai saat ini. Bang, begitu. menarik Bang, tadi Abang bilang ada dokumen ganda. Maksudnya dokumen ganda itu dalam jenis apa? Biasa kalau kita memiliki KTP, nomor induk kependudukan, CE ini memiliki double data, dokumen ganda. Jadi hal seperti ini tidak baik. Ini yang sudah dikulik sehingga membuat publik menjadi ingin tahu lebih jauh. Karena fakta persidangan sudah menunjukkan ada warna hitam, maka terus ke depan ini akan dicari terus warna itu. Tidak akan mungkin publik akan mencari warna putihnya. Ini yang kami lihat dari persoalan korupsi tambang di Sulawesi Tenggara itu sampai kepada personal CE ini. Dan personal CE ini berdampak kepada institusi penegakan hukum di Indonesia. Sayang kan, hanya karena seorang CE, persepsi penegakan hukum menjadi ambiar atau menjadi buruk. Kita tidak ingin itu terjadi. Maka kita mendorong agar Pak Jaksa Agung lakukan langkah yang terbaik menyelamatkan persepsi yang sudah buruk di tengah-tengah publik karena perilaku dan atau sikap CE yang diungkapkan salah satu tersangka di depan peradilan. Jadi CE sendiri berapa kali disebut di pengadilan di ruang sidang? Itu disebut oleh salah satu tersangka ya, tetapi itu kan sudah menjadi fakta persidangan. Mungkin lebih pas
lebih detail, lebih valid itu bisa dilihat dari notulensi persidangan dan nanti mungkin bisa kelihatan dari penuntutan yang dilakukan oleh JPU. Tapi kalau kami perhatikan, kalau nanti ini tidak disidik sebagai bagian dari obstruction of justice akan menimbulkan kecemburuan atau rasa tidak adil sebab di kasus-kasus lain obstruction of justice disidik. Jadi jangan ada diskriminasi. Ini yang kami lihat bahwa publik membanding-bandingkan kalau kasus obstruction of justice di Kejaksaan Agung waktu BTS, kenapa diperiksa? Kenapa di ini nggak diperiksa? Takutnya menjadi sedemikian persepsi Berarti publik. belum sama-sama belum dipanggil sama sekali ya? Kalau untuk obstruction of justice-nya kita sama-sama melihat dari data publik belum pernah ya. Tapi kan dia sudah membantah semuanya tuh Bang. Iya. Kan membantahnya itu tidak Dia punya setara. hubungan yang baik, terus Iya, benar. Ibunya pun juga mengakui. Kan hal-hal seperti itu bukan fakta persidangan. Publik kita kan memahami itu bukan bagian dari fakta persidangan. Kalau memang publik kita tidak mengerti, publik kita mungkin diem. Tapi faktanya sampai malam ini netizen plus 62 masih mengkulik. Kalau memang bisa, seperti saran kita, disidik saja obstruction of justice-nya yang setelah menyebut nama CE disebut oleh salah satu tersangka. Nggak sulit kan? Kalau membantah-bantah di luar persidangan kan tidak apple to apple. Masa satu disebut di depan pengadilan, satu disebut di depan konferensi pers, itu tidak ideal. Begitu. Properti yang sudah Abang selidiki selama ini apa aja sih? Kalau kita tidak mau detail, tapi kita memberi gambaran, ada 3 warna, apartemen, rumah, dan mobil mewah. Apartemen itu Ini yang kita lihat. Nah, kita ingin menyampaikan kepada publik agar Jaksa Agung bisa melihat pola yang ada ini. Agar pengakuan dari pihak keluarga Pak Jaksa Agung, baik beliau dan istri yang menyebut kedekatan, tidak menjadi asumsi atau konsumsi yang membuat negatif ke depan hari. Kan begini logika kecilnya. Kalau diaku sebagai anak dan dekat, kemudian si anak yang dikatakan dekat, kemudian di fakta persidangan disebut menerima sesuatu, menerima uang sampai di angka 500 juta, ini menjadi menarik. Begitu dia. Nah, Bang, Bang, ya Bang, tadi Abang bilang 3 rumah, terus tadi Enggak, tiga warna. tiga warna, 3 warna. 3 bentuk dan itu kan dia bilangnya karena kedekatan. Kan bisa aja dia bilang itu sebagai hibah atau Hadiah. hadiah. Nah, ini Agak papa alibi atau terhadap apa anak gitu. gitu. Nah, menurut Abang ini memang harus tetap diselidiki. Kita mengangkat petunjuk saja soal bagaimana mengkulik, bagaimana melihat itu didapat, bagaimana itu didapat, kapan didapat, siapa yang mendapat, nominnya atau tidak nominnya, biarkan aparat hukum. Kita membantu proses ini tidak menjadi bias. Kami tidak ingin juga institusi Kejaksaan Agung menjadi berwarna tidak baik hanya karena seorang CE. Oke, apartemen di daerah mana Bang dan tempatnya kapan? Lebih tepat nanti biar kalau pihak aparat meminta kami akan menyampaikan supaya tidak salah. Nanti jangan jadi Ada seuzon. barbuk atau bukti Bang? Kalau Asal pendukung-pendukungnya ke arah situ ada sih ya, ada. Mungkin ke depan aja. Jadi salah satu contoh saya kutip aja. Nicknya ada 130, buntut 130 ada nicknya buntut 013. Begitu. Berarti bisa memiliki KTP 2 ganda ya, Pak? rekening yang berbeda. Bisa saja. Ya artinya kalau saya memiliki lebih dari 1 nick kan menjadi pertanyaan ya. Itu sederhananya. Apapun motif, apapun penyebab, apapun yang membuat itu terjadi. Ini momentum bagi Bapak Jaksa Agung memikirkan bahwa apa benar kedekatannya terhadap orang yang seperti ini. Kita mau membantu. Tinggal bagaimana memformulasinya agar institusi yang sama-sama kita cintai Kejaksaan Agung tidak tercemar oleh hal-hal seperti ini. Bang, si CE ini dibilang karena faktor kedekatan, apakah dia juga mempunyai satu jabatan atau kedudukan penting di ruang lingkup itu? Kalau kami perhatikan tidak ada jabatan penting ya, apalagi penyelenggara negara tidak. Tetapi kalau sampai mengkontaminasi pejabat yang penting, ini juga menjadi tidak baik bagi kita. Begitu. Bang, harus ada bukti kan Bang? Sedikit aja spill mungkin apa terjadi di daerah mana
sama mobil kendaraan mewahnya mobil mungkin. mewah apa yang saya sehari-hari saya pakai ini dalam beraktivitas jadi seorang entertain apakah itu? Kita bukan tidak mau, tetapi kita tidak mau memberi celah. Ada langkah-langkah berikut dari pihak itu, begitu dia. Saya sudah sebut tadi dari buntut 130 menjadi 013 kan telak gitu ya. Kita dari Indonesian Audit Watch udah paham lah itu. Mobil mewahnya sendiri bang, itu di rate harga berapa? Yang pasti pembelian mobil mewah dengan rumah mewah itu berbeda nicknya kan begitu. Dan masih di wilayah Jakarta semua bang Sangat. diberikan? Jakarta. Audio Jungle.